Jalan yang harus dipilih. Sahabat Yakobian yang terkasih, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Demikian kata pemazmur. Ini ada kisah yang dialami oleh sebuah keluarga burung. Si induk menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak dengan lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah burung kecil yang berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi di langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di atas pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun sangat merasa sedih. Dalam kesedihannya, ia pun menemui induknya yang sudah tua dan berkata, "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudariku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat di dahan yang tinggi? Mengapa aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah ini?" Si induk pun merasa sedih dan dengan air mata ia berkata, "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudara-saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini sehingga sayapmu menjadi kerdil." Sahabat Yakobian yang terkasih, hal yang penting yang dapat kita pelajari dari kisah di atas. Hidup kita selalu diperadabkan kepada pilihan-pilihan. Dan keberadaan kita saat ini, karena pilihan yang telah kita buat, pilihan yang telah kita tentukan sebelumnya. Seperti halnya dengan burung kecil pada contoh di atas. Sebenarnya dia diciptakan untuk terbang, namun dia lebih memilih untuk diam dan tidak berbuat apa-apa. Sahabat Yakobian yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu memberi petunjuk jalan bagi kita. Namun keputusan untuk memilih tetap ada di tangan kita. Tergantung bagaimana cara kita memilihnya. Seringkali kita memilih tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kita memilih ini, memilih itu dengan cara kita sendiri. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bagi bangsa ini, untuk menjadi terang di karya pelayanan kita, untuk menjadi terang di dalam komunitas dan keluarga kita. Tetapi kita lebih sering
memilih untuk menjadi batu sandungan bagi dunia di sekitar kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Dalam kehidupan kita saat ini, diperhadapkan kepada yang namanya berkat atau kutuk. Apakah kita memilih hidup yang kita jalani ini menjadi berkat atau sebaliknya menjadi kutuk? Apakah kita mau memaksimalkan hidup kita to be great people, untuk menjadi orang yang luar biasa? Atau justru kita memilih menjadi yang biasa-biasa saja, to be average people, yang standar, yang rata, atau mungkin bahkan menjadi atau to be average people, di bawah standar, di bawah rata-rata. Sekali lagi, pilihan ada pada kita. Jangan pernah menyalahkan kehidupan ini, karena apabila kita salah memilih, kita salah menentukan, maka kita akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita di masa yang akan datang. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat memilih suatu keputusan dengan baik dan benar? Cara seperti nats di atas. Hendaklah kita hidup takut akan Tuhan, karena Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Jadi, sebelum kita memilih, sebelum kita mengambil keputusan, adalah lebih baik, lebih bijak apabila kita bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Hermes Bolsek mengatakan, iman tidak tergantung pada pemilihan, tetapi pemilihan harus berdasarkan pada iman. Demikian juga Napoleon Bonaparte mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih sulit dan karena itu lebih berharga daripada mengambil keputusan.